Kalau kita bicara spiritual itu tidak berbicara agama ya. Oke, justru nggak sama Nggak sekali berbicara. Nah, pada saat kita berbicara cinta, apa agamanya cinta? Oh iya, nggak ada ya? Nggak ada. Apa kita berbicara tentang kenyamanan? Apa agamanya sebuah kenyamanan? Iya. Oke, balik lagi di Possessive, podcast seru dan edukatif. Oke, sekarang kehadiran bintang tamu lagi. Biasa kalau Possessive tuh ranahnya banyak bintang tamu gitu. Nah, jadi bintang tamunya yang menginspiratif ya, karena Possessive itu podcast seru dan edukatif. Ya, jadi kita nih punya tanggung jawab untuk mengedukasi. Oh, iya. Siap. Ya, semoga edukasinya sampai. Ya. Amin. Nah, kali ini saya kedatangan AA saya atau kakak saya kalau ini mania. Jadi saya harus agak sopan dikit nih. Kalau biasanya nyablak, tapi sekarang agak sopan. Biasanya mau dipanggil CSF ya tadi ya. Ya. CSF. Coach Surdi Faras. Yes. Ya benar ya. Sorry Yes. nih kalau ini. Coach, udah sama kakak saya, coach lagi ya datang gitu. Ini bebannya nih kerasa nih ya. Kayaknya ngomong-ngomong takut salah segala macam gitu. Sehat tak? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sekarang ini kan baru ketemu lagi ya. Kayaknya udah lama banget. Udah lama, ada 2 minggu. Iya, 2 minggu. Baru minggu kemarin sebenarnya ya. Maksudnya pertemuannya kita tuh dari yang nggak sengaja itu kan. Oh iya. Sebelumnya kan sering main ke rumah tuh, betul, ya kan. Betul. Karena kebetulan kakak sering main sama Surdi gitu kan. Nah sekarang baru ketemu lagi nih, momennya pas gitu, ya kan. Iya. Nah sekarang pas ketemu ternyata udah banyak banget ceritanya nih, ya kan. Nah yang mau dibahas sekarang salah satunya nih yang ketika jadi coach ini nih. Gitu. Oh iya, coach. Ya, ini coach ini spesifiknya ke spiritual and management coach gitu. Betul. Nah, ini kan kalau mungkin yang lain ini baru tahu nih apa nih spiritual dan management coach tuh. Oke. Jadi memang awalnya ya coach itu sebenarnya banyak ya subdivisinya. Jadi coach itu kenapa saya ngambilnya spiritual and management gitu ya kan? Karena saya itu selain di perusahaan multinasional dulunya ya. Karena saya udah live gitu kan. Saya belajar di situ manajemen banyak sekali. Saya belajar ke Malaysia ya sampai 6 bulan gitu ya. Kemudian juga secara spiritual saya dibekalin gitu. Nah, sehingga saya tertarik kepada satu hal bahwa ternyata bisnis ini atau usaha kita atau kehidupan pribadi kita ternyata itu bisa selesai dengan cara spiritual dan ditambah dengan ilmu manajemen gitu. Manajemen hidup, manajemen perusahaan, betul. Manajemen uang, semuanya perlu kok spiritual gitu. Ini deep nih. Kalau misalkan orang bicara spiritual tuh udah kayak mungkin ada yang nggak kepikiran sama sekali ya. Fokusnya di manajemen aja gitu kan. Berarti segitu pentingnya ya spiritualnya itu. Kalau kita bicara spiritual itu tidak berbicara agama ya. Justru nggak sama sekali berbicara. Nah, pada saat kita berbicara cinta, apa agamanya cinta? Oh iya, nggak ada ya. Nggak ada. Apa kita berbicara tentang kenyamanan? Apa agamanya sebuah kenyamanan? Iya, nggak ada juga. Gitu kan? Nggak ada. Jadi di sini aman berarti kan? Oh iya benar. Jadi spiritual itu ya suatu kondisi memang yang diharapkan oleh semua orang gitu. Apapun agamanya selama dia masih bentuknya manusia, dia perlu spiritual. Nah itu kalau dibahas lebih dalam lagi kayaknya lumayan ini juga ya. Karena ada yang spiritualnya itu berbeda-beda dong harusnya. Dorongan spiritual seseorang tuh beda-beda. Misalnya Vando itu ingin sekali untuk bekerja lebih giat gitu kan. Betul. Lebih giat. Kalau saya tanya kenapa hal itu penting untuk Vando supaya berpenghasilan. Betul. Nah, kemudian saya tanya kenapa berpenghasilan itu penting untuk Vando. Nah karena untuk menghidupi anak istri. Betul. Kenapa menghidupi anak istri penting untuk Vando gitu kan. Nanti dalam lagi ternyata benar. Muncul di situ dorongan spiritualnya adalah Vando itu mencintai keluarga. Jadi sebenarnya masuk ke dalam suatu perusahaan itu dorongannya bisa karena cinta. Benar. Ya kan bisa dorongannya karena pengen sesuatu yang bermanfaat. Nah ada saya punya klien seorang anak kecil ya
ibunya itu sangat sulit sekali untuk menghadapi dia gitu. Oke, anaknya ini. Anaknya ini. Kenapa seperti apa? Pada saat saya melakukan sesi coaching ya pada saat itu, ternyata dorongannya adalah dia mandiri. Oke. Dia pengennya mandiri. Selama ini doktrin dari si orang tuanya dia selalu disiapkan apapun gitu. Oh iya. Nah, sehingga treatment seorang orang tua gitu ya kepada anaknya ini berubah gitu ya. Iya. Pada saat kamu nanti makannya KFC ya nak. Sorry, ngebrut ben nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Biar masuk ya. Biar sponsornya masuk nih. Kamu makannya ini ya yang merah seperti itu. Nah, saya langsung colek ibunya, Bu. Tanya, saya bilang gitu. Oh iya, kamu mau makannya apa nak? Oh saya mau makannya ini. Akhirnya di situ dia muncul, muncul sifat mandirinya, seneng gitu. Kemandiriannya terfasilitasi gitu. Nah itu pun yang harus kita lakukan sebagai seorang coach, sebagai seorang leader. Kita harus pandai memfasilitasi dorongan spiritual itu. Oke. Gitu. Iya. Berarti balik lagi spiritual tergantung dengan kondisinya dia juga pada saat itu. Betul. Lagi apa gitu ya. Betul. Lagi pengen apa sih sebenarnya? Betul. Dan yang ditujunya tuh apa? Betul. Karena kan kalau misalkan sekarang mau ditujunya misalkan sekarang maunya ke naik haji misalkan, tujuannya nih berarti kerja keras segala macam misalkan, nanti bisa lagi nih mau ke Eropa, itu juga beda-beda. Nah itu ada dorongan spiritual juga kan? Iya benar. Saya pengen sekali nih untuk ke Eropa gitu kan? Betul. Kenapa pengen sekali gitu? Ternyata ada yang dia pengen melihat peradaban gitu kan di sana kan, peradaban ternyata peradaban agama yang berserah diri itu kayak gimana gitu kan? Betul. Peradaban Eropa dari masa gelap sampai masa cerah itu seperti apa? Ada juga yang pengen dia foto-foto Instagramable gitu kan? Betul. Eksistensi. Iya, benar. Dorongannya beda-beda gitu. Oke. Nah, berarti bisa disimpulkan spiritual itu termasuk salah satu dorongan kita untuk mencapai kesuksesan juga, betul ya? Betul. Oke. Nah, terus kemudian manajemennya. Nah, itu berarti harus diatur tuh, biar nggak kemana-mana tuh, karena kalau berlebihan juga kayaknya nggak bagus gitu ya. Betul. Nah, itu dari sisi manajemennya tuh apa nih ya, kalau yang diuliknya? Kalau dari sisi spiritual itu berkaitan sama rasa tentunya kan. Oke. Kalau di manajemen itu harus pakai rasio. Oke, ya. Kalau Vando ingin menciptakan sebuah perusahaan, dorongannya tadi rasa cinta kepada keluarga, gitu ya. Nah, tentunya dengan manajemen itu harus pakai rasio. Hitungan-hitungan ya. Hitungan gitu kan. Bisnis itu jangan 100% tuh spekulasi. Gitu. Iya. Tapi 50% itu kalkulasi, 50% itu spekulasi. Oh iya benar. Harus seperti itu. Nah, kalau 100% spekulasi, nah itu bukan bisnis namanya. Judi itu. Ya, seperti itu. Iya. Jadi manajemen. Oke, menarik nih ya. Saya nih waktunya 30 menit doang nih, jadi kayaknya nggak cukup nih buat ngepretelin satu-satu. List questionnya juga banyak lagi. Nah lanjut nih, berarti dalam coach untuk spiritual dan manajemen ini, ini udah berapa lama nih ya untuk ditekuninya nih atau? Tekuni ya. Awal kali menekuni untuk coaching namanya seorang coach itu saya di tahun 2016. Oh udah 2016. Sekarang berarti sudah lebih di atas 5.000 jam coaching ya saya. 5.000? Iya di atas 5.000 berarti. Itu kalau pilot udah ke Amerika itu kalau biasa itu. Ya tapi itu udah sampai di sana. Jadi saat saya ketemu seseorang saat ini duduk 2 menit 3 menit dengan saya sudah tahu, sudah bisa menyimpulkan bahwa secara psikologis orangnya seperti ini. Jadi assessment assessment secara otomatis. Oh gitu, langsung kelihatan ya? Langsung kelihatan seperti berarti itu. Saya udah kelihatan nih Udah kelihatan. Jadi gak enak nih. Udah kelihatan. Jadi karena udah sering ketemu orang juga gitu. Gitu. Dari 2016 dari 2016 ya. Ya berarti udah banyak ketemu macam-macam orang ya. Iya banyak. Yang orang unik-unik juga udah banyak ya. Oh banyak. Ada case yang unik gak yang nih bisa diceritain ya? Case yang unik ya. Case yang unik saya kebanyakan itu tentang pertama tentang bisnis ya. Pasti bisnis. Tapi setelah digali lagi ternyata hubungannya sama keluarga. Oh ada kesananya. Ada kesananya. Berarti kan harus bisnis itu harus 2 ternyata, mental dan
finansial yang harus disiapkan. Berarti mentalnya itu harus benar dulu nih. Ya, untuk mendapatkan finansial gitu ya, kan. Betul. Nah, ternyata kaitannya kalau kita di coaching bisnis itu kaitannya sama keluarga gitu kan. Bermasalah dengan anaknya, mertuanya dan sebagainya, tetangganya gitu. Itu yang harus dibenerin dulu gitu. Ya. Mentalnya dulu gitu. Nah, mental itu nggak cukup dengan training. Ada ininya lagi. Ada sesi. Nah, harus one on one. Kenapa? Nah, kita sebagai coach itu harus membuat dia bereksperience sendiri. Ya. Gitu. Berarti yang di rumah ini pondasi mental dong ya? Pondasi mental. Mental. Kalau di situ udah berantakan, betul. Melangkah keluar dari rumah juga udah berantakan tuh. Betul. Di balik laki-laki yang hebat gitu kan, ada istri yang hebat. Sama juga di balik wanita hebat ada laki-laki hebat juga gitu kan, yang mendukung secara mental pastinya. Iya. Gitu. Ya masuk akal juga sih, berarti treatment di keluarga juga harus seimbang sampai ke perusahaan juga harus perform juga, itu termasuk yang betul. Linear ya, masuk yang sama. Iya. Nah berarti kalau dilihat dengan kayak gini, manfaat yang paling utama nih apa nih coach? Kalau misalkan jadi panggilnya coach tuh. Nggak apa-apa ya. Ya, ini kalau misalkan ikut spiritual dan manajemen coaching ini gitu. Manfaat utamanya itu apa dia? Manfaat utamanya pertama, kalau kita sudah mengetahui dorongan spiritual kita, itu kita kondisi apapun kita nggak gampang menyerah gitu. Ya itu yang paling penting tuh. Nggak mudah menyerah gitu. Dan manajemen ini diperlukan itu sebagai strategi kan? Iya betul. Nah strategi itu cara. Iya. Cara itu bisa berubah-ubah. Iya benar. Gitu. Tapi rasa tadi spiritual itu kan rasa. Iya betul. Rasa itu yang pengen kita dapat gitu kan? Iya. Pengen rasa kaya nih gimana gitu kan? Benar. Nah gimana caranya kaya? Ya kecuali jualan, oke udah kan? Jualannya nggak berhasil, ya nggak apa-apa, ngerasa kaya aja, nggak apa-apa kan? Iya betul. Kan kaya cuma di mindset kan, bisa gitu, seperti itu. Berarti balik lagi ya, kalau misalkan kita bicara manfaatnya, kalau misalkan tadi pondasinya adalah ke spiritual dan manajemen tadi ya. Kalau misalkan kita mau punya usaha kan pasti ada masalah-masalahnya ya. Ya, maksudnya kan kalau misalkan itu udah dibentuk, berarti kan baru bisa dimulai tuh. Nah, nanti ketika ada masalah kan ada problem lagi segala macam, itu diasah juga di situ ya. Iya, betul. Berarti masuknya bagaimana cara menyelesaikan masalah kalau misalkan fondasinya fondasi spiritual sama manajemen itu udah kuat gitu. Iya. Benar ya, berarti betul. Berarti arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana. Gitu. Ya berarti kalau misalkan udah dimodalin itu, kita melangkah ke depan tuh udah tahu nih kira-kira solusinya apa. Betul. Gitu, menghadapinya kayak gimana, terutama cara menghadapinya ya. Iya, minimal tahu indikator-indikatornya gitu. Betul. Garis-garis besar haluan perusahaan gitu. Betul. Itu sudah tahu tuh. Iya. Karena kalau misalkan tadi teknik secara strategik gitu kan, market berubahnya cepat kan. Cepat. Tapi fondasi untuk bikin kita kuat menghadapi masalah itu yang sebenarnya bisa kita pelajari ya. Betul. Oke nih, agak dalam nih ya. Saya juga kayaknya tadi menjelaskannya lumayan agak bingung gitu ya. Tapi semoga bisa dipahami dan sama yang nonton. Nah, challenge-nya nih ya, kira-kira apa nih sebagai coach sekarang ini? Karena gini, kalau misalkan kita jadi coach gitu, harapannya tuh pasti kan mereka tuh pengen dapat solusi nih ya kan, pengen tuh dapat solusi gitu. Ada nggak kira-kira yang memang waduh kayaknya ini nggak ada solusinya atau gimana gitu? Challenge-nya ya, sebagai seorang coach itu challenge-nya cuma satu sih sebenarnya. Satu doang? Keren banyak. Cuma satu. Apa tuh? Jadi kalau sebagai coach itu challenge-nya itu kita itu nggak boleh nasehatin. Nggak boleh ya? Nggak boleh, gitu ya. Jangan begini, jangan begitu. Nggak boleh, kita anti sekali tuh, nggak boleh. Gitu. Yang nasihatin itu mentor. Itu mentor. Nah, kalau coach itu dia tidak lebih pintar, tidak lebih expert dari seorang coaching-nya gitu. Oke, betul ya. Yang expert itu coaching-nya gitu. Oke. Jadi I'm here for you gitu. Saya di sini untuk Anda, gitu. Anda kalau mau cari solusi, ayo. Sebenarnya solusi yang paling jujur, yang paling baik itu ada di diri kamu sendiri kok. Justru itu. Nah, bagaimana seorang coach bisa membuat seorang coach itu tersadar bahwa betul. Solusi yang terbaik. Betul. Jadi kadang orang nggak sadar bahwa mereka tuh masalahnya di sini gitu ya, di diri kita sendiri gitu. Nah, jadi dibukakan gitulah. Iya. Lebih ke trigger. Sebenarnya ini rasa yang saya inginkan. Gitu. Seperti itu. Caranya sudah tahu dia. Caranya udah tahu. Ternyata harusnya begini. Iya.
Kayak istilahnya gimana ya? Yang penting bensinnya dulu. Iya. Ditemukan dulu bensinnya kan. Baru bisa berangkat. Baru mereka bisa jalan. Iya. Jadi solusinya nih bensin nih, tapi bensinnya nggak nemu nih di mana gitu. Jadi dicari dulu bensinnya gitu. Dicari dulu bensinnya, apa sih bahan bakarnya yang cocok gitu kan? Apa sih bahan bakar dia yang nggak pernah padam gitu kan? Betul. Nah kebanyakan orang itu yang memikirkan itu bagaimana cara mengendarai kendaraannya. Oh iya benar. Ya kan, makanya yang diikuti adalah yang terlihat sama kita ya. Kalau kita sebagai seorang coach melihat orang dia ikut trainingnya sudah ratusan puluhan. Ya betul. Tapi kok hanya 20% mereka mengimplementasikannya, bagaimana gitu kan? Dan 20% itu tidak mencapai result yang diinginkan gitu kan? Betul. Karena dia belum menemukan apa yang sebenarnya diinginkan. Oh, gitu. Jadi yang tersembunyi di balik itu yang diinginkan tuh apa sebenarnya? Apa karena dia nggak jujur? Apa karena memang treatmentnya nggak masuk? Karena belum sadar. Oh, belum sadar secara spiritual. Oh, gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kayak masih ditutup begitu ya? Ya, jadi belum sadar itu artinya dia perlu fasilitator pembelajaran. Nah, seorang coach itu memberikan fasilitas pembelajaran. Iya. Oh, gitu. Iya. Tapi ada punya customer tetap gitu atau kayak tetap yang balik lagi gitu. Ada. Nah saat ini ada beberapa UKM ya, ada 9, kami akhirnya berafiliasi gitu kan. Berafiliasi dengan 9 unit usaha. 9 unit usaha. Di Bandung gitu. Memang kita berafiliasi, kita membuat interconnectivity di situ. Menarik. Jadi ada perusahaan kreatif, kemudian ada perusahaan retail, ada perusahaan distributor, bahkan ada garment juga. Garment ada. Gitu, toko pabrik sepatu gitu. Sepatu juga ada. Produksi semuanya gitu. Oke. Ya itu tetap lah. itu tetap ya. Iya. Yang memang butuh terus digembleng lagi gitu ya. Betul. Akhirnya seorang coach itu kalau masuk ke dalam sesuatu korporasi itu akan bingung ditempatkan sebagai apa. Oh iya betul. Dia hanya mengurusin CEO-nya. Ngurusin direksinya. Oh berarti dia cocoknya di komisaris. Oh iya benar. Gitu. Oke. Kita balik lagi ke skema coachingnya, ya kan? Ini kan udah malang melintang nih ya. Tadi 5.000 jam ya. Itu banyak tuh kalau dihitung tuh. Metodenya gimana nih? Maksudnya yang bisa kira-kira diserap oleh audiens gitu kan? Atau mungkin bahkan bisa diterapkan langsung. Kalau lebih kemana? Metodenya sih sebenarnya ada 2 ya. Kenapa sih 2 gitu kan? Iya. Karena Tuhan menciptakan sesuatu berpasangan. Oh benar. 2. Adam Hawa ya. Iya benar. Kenapa 2? Karena hanya dia yang ahad. Oh dia yang satu ya benar. Aduh ini dia nih. Iya. 2 sebenarnya. Jadi saya tuh ada yang namanya inner coaching, ada outer coaching. Oke, bedanya apa itu? Nah, inner coaching itu perjalanan ke dalam diri. Sebenarnya apa yang dia inginkan. Dia benar-benar inginkan tuh apa sebenarnya. Iya. Nah, kemudian ada outer coaching. Nah, outer coaching itu lebih kepada bagaimana dia mendapatkan sesuatu itu secara nyata gitu. Misalnya diwakili dengan benda kan. Iya, benar. Berarti dia menginginkan sama apa yang realisasi? Bagaimana cara merealisasikannya? Seperti itu. Nah, outer coaching ini merealisasikannya bagaimana caranya? Apa yang resources yang dia miliki? Kemudian apa support apa yang dia perlukan? Hambatan apa yang dia perlukan? Kapan dia akan capai? Bersama siapa? Nah, itu akan kita gali lagi. Nah, dia akan berexperience di situ. Berarti nanti kita akan diarahkan ke inner dan outer itu. Iya. Bukan diarahkan, diperjalankan itu. Dituntun nih ke sini gitu kan. Ini pengennya apa sih gitu. Betul. Kan. Iya. Tapi ini berarti kalau misalkan yang spiritual dan manajemen ini apakah bisa sehari-hari aja kita sebagai personal atau memang diterapkan untuk perusahaan? Ini saya terapkan sebagai sehari-hari dan di semua lini kehidupan. Lini kehidupan justru? Iya. Semuanya, dan saya lebih banyak berinteraksi sama orang itu, lebih banyak mendengarkan sebenarnya. Mendengar dan bertanya, Bagaimana saya memotivasi seseorang dengan cara bertanya? Iya betul. Bagaimana saya mendengar seseorang kemudian bertanya dan orang itu termotivasi? Nah itu seperti itu. Itu yang sulit tuh. Itu rumusnya yang susah tuh ya. Kan nanya sebenarnya tapi sudah memotivasi dia sendiri gitu ya. Karena diam itu ternyata ilmu yang sangat-sangat susah. Oh iya benar ya. Bahkan seorang nabi pun, Nabi Musa itu gagal untuk diam.
kepada Nabi Khidir. Oh iya benar. Disuruh jangan nanya malah nanya kan. Benar. 3 kali nanya terus sudah kamu nggak jadi murid saya katanya. Iya benar. Wah itu emang susah sih ya. Iya susah diam itu ternyata. Kepo tuh udah nomor 1. Ya nanya dong ininya gimana segala macam. Iya betul. Oh oke. Nah ini udah mau ke sesi akhir nih. Kayaknya padat banget tuh gitu pertanyaan tadi ya. Nah berarti mungkin punya pesan-pesannya gitu maksudnya. Terutama mungkin kalau misalkan ada yang lihat YouTube kita ya, mungkin sebagai pemula nih gitu kan mau startnya tuh atau mulai dari bisnis itu kayak gimana nih? Apakah dia udah perlu langsung punya spiritual dan manajemen ini gitu atau gimana nih? Ya kalau mulai bisnis itu tentu saya punya satu metode namanya 125. Oke, 125 itu saya mempersiapkan seorang leader. Satu leader. Leader ini dia adalah CEO. CEO-nya, CEO atau pemilik bisnis gitu ya. 2 ini manajemen rasa dan rasio. Oh, yang tadi ya. Rasa dan rasio. Betul. Ya, oke. Rasa tentang spiritual. Betul, sama si rasio tadi ya. Yang hitung-hitungannya, kalkulasi manajemennya. Betul. Oke. Kemudian yang kelima adalah persiapkan strukturnya. Struktur organisasi. Organisasi itu kan ada 2 kan? Betul. Struktur pemegang saham. Oke. Struktur manajemen. Oh iya, betul. Ya kan? Berarti itu ditentukan. Itu ditentukan di awal. Akadnya kita mau buat bisnis nih Pandu sama saya. Iya. Akadnya gimana? Oke, itu akadnya saya 60%, Pandu 40% misalnya seperti itu. Betul. Kalau kita belum berakad, tapi kita sudah main jalan aja, sama juga pacaran kita. Oh iya. Kalau pacaran, meskipun ada kenikmatan di dalamnya, tetap aja haram. Iya benar. Jadi harus akad dulu. Benar. Harus akad dulu. Harus kawin dulu. Iya. Gitu ya. Nikah dulu kali ya. Nikah dulu ya. Nikah dulu ya. Yang kedua itu infrastruktur dok. Infrastruktur, oke. Nah, infrastruktur itu ya tempat, ya kan laptop. Oke. Dan semua pendukung kita kerja. Untuk kerjanya, oke. 3 kita supply. Oke, supply. Kita harus punya produk dong. Iya betul. Produknya apa? Jasanya apa? Oke. Jasa juga produk. Oke. Gitu kan? Berarti kita supply apa? Kita supply. Kita punya supply apa? Kita punya produk apa? Nah, yang keempat. Kira supply yang paling pertama? Oh enggak juga. Kalau supply ada yang paling pertama, ya siapa yang ngejalanin? Oh iya benar makanya. Gitu kan? So ini di tengah-tengah nih dia. Tadi 1, 2, ya kan 5 pun ini yang ketiganya gitu. Ketiga. Oke. Ketiga supply, keempat marketing. Oke, ya. Nah, marketing ini kan bisa online, offline, atau dari yang terdekat, dari yang terjauh gitu kan. Mulut gitu kan. Mulut ke mulut seperti apa gitu kan. Nah, tentunya dari yang terdekat dulu yang terjangkau kalau marketing. Oke, ya. Jangan jauh-jauh. Jangan dipikirin yang jauh-jauh deh. Digital marketing dan sebagainya. Ya. Tawarannya yang deket-deket dulu gitu. Nah, yang kelima finance dong. Oh iya benar. Finance itu cuma 2 kan, accounting sama finance kan. Iya, finance. Yang nyatet sama yang ngontrol keuangan. Iya betul. Itu penting. Nah, ini kan jagonya nih Pak Bondo. Finance ini. Iya. Berarti 125 itu terutama yang tadi 5 itu pondasi juga berarti. Yang 5 itu termasuk pondasi juga berarti ya. Termasuk itu eksekusi sebenarnya. Oh itu ada eksekusi. Iya, betul. Kalau 1, 2 itu lebih ke pondasi ya kan tadi. Ke 5 itu ke eksekusi bagaimana. Oke, berarti itu kalau bisa mulai itu udah ada 5 itu dulu ya? Ya, betul. 1, 2, 5 itu ya. 1, 2, 5 itu. Ketika eksekusi baru ada yang 5 itu. Berarti finance accounting udah termasuk yang paling penting juga ya? Betul. Ya itu ya bilang juga itu memang fundamental juga sih. Banyak yang bilang, maksudnya banyak yang info bahwa sebenarnya yang paling lumayan agak penting atau yang crucial itu di finance dan accounting gitu. Ya cash flow segala macam. Ya, kapan harus ngeluarin duit, kapan harus nahan duit gitu kan. Ya oke. Nah itu kan udah ilmu semua tuh tadi tuh. Iya betul dong. Jadi sebenarnya 5 tadi ya, saya nyebutnya 5 rukun bisnis. Waduh, itu. Ya, 5 rukun bisnis. 5 rukun bisnis. Jadi harus berurutan. Iya. Harus berurutan. Oke. Itu sebagai indikator juga perusahaan yang sudah mature, sudah berjalan, tapi dia ternyata semakin menurun. Oke. Nah itu pasti isunya kalau nggak struktur, infrastruktur, supply, marketing atau finance. Urutannya pasti begitu. Pasti begitu. Nah, kalau mau ada yang menerapkan tuh, tinggal panggil coachnya. Boleh. Nanti kan pasti diajarin tuh. Diajarin. Kayak gitu kan. Kenapa harus penting gitu kan? Iya, kenapa penting dan bagaimana cara implementasinya? Betul. Bagaimana form-form yang harus disiapkan gitu kan? Alat monitoringnya apa? Iya. Oke, menarik.
Sip, waduh, daging semua nih katanya nih. Kalau kata pemirsa kita ini daging semua. Terima kasih udah datang. Sama-sama ya. Berharapnya sih bisa datang lagi nih. Kita ngomongin yang lain lagi nih. Ya. Kita mungkin bisa bikin event bareng lagi mungkin. Oh ya. Ya kan kita amin. Edukasi yang lain gitu kan, entah webinar atau event yang lainnya. Ya, semoga disetujui ya, di-approve nanti. Amin. Oke, terima kasih. Nanti hati-hati di jalan. Berarti abis ini kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh ya, bentar dulu. Mau ada yang ini nggak promosi atau misalkan Instagramnya gitu? Oh, promosi. Silakan. Saya bisa follow mungkin di saya sendiri silakan. Itu Instagramnya Surdi Supriyadi. Ya. Oke. Jadi mau lihat kegiatannya bisnisnya apa aja yang tadi disebutin ya? Ya betul. Nanti kita tinggal minta linknya tadi. Sama nanti kita kasih tahu gitu. Ya kalau mau konsultasi keluarga juga bisa ya. Tuh mantap. Ini keluarga berarti udah punya anak istri ya? Ya boleh, dia pacaran, masih single juga nggak apa-apa. Kalau pacaran dong nggak boleh dong? Oh boleh, boleh tuh. Oh iya, iya boleh. Ya boleh. Yang belum punya pacar pun boleh gitu. Oh jadi biar dapat punya pacar gitu. Orang tuh tidak menikah itu karena dia persoalannya bukan dirinya sendiri tapi mindset. Oh tuh itu. Gitu. Itu harus dibenerin. Iya itu dibenerin juga ya. Oke tuh banyak permasalahan yang bisa ditangani oleh Coach Surdi ini. Yeah. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Nih makanya harusnya nggak cuma setengah jam doang nih. Nanti kita. Oke, kita closing aja. Okay. Nah, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk di subscribe dan follow tadi IG yang lain dan IG SVL juga. Dan sampai ketemu di next episode. Bye bye.